Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Saya Syifa Nurindriani dari kelas TD 34. Di sini saya akan menjadi perwakilan dari rekan-rekan saya kelas TD 34 untuk sedikit membahas mengenai aplikasi PTP Visum. Seperti yang kita ketahui, di semester ini kita telah mempelajari dua aplikasi untuk permodelan transportasi. Yang pertama yaitu aplikasi Visim yang kita pelajari sebelum UTS kemarin, dan yang kedua yaitu aplikasi Visum yang kita pelajari setelah UTS. Nah, untuk itu sama-sama kita ketahui bahwasannya kedua aplikasi ini merupakan aplikasi yang kita gunakan untuk memodelkan sistem transportasi. Nah, kalau untuk Visim mungkin bisa disebut sebagai aplikasi mikro dan Visum aplikasi yang untuk pemodelan makro. Nah, pada Visum ini merupakan eh, program perangkat lunak yang kita gunakan untuk menganalisis, yang bisa kita gunakan untuk menganalisis dan memperkirakan lalu lintas dan sistem transportasi yang kita modelkan. Baik itu kita dalam memodelkan angkutan pribadi dan kita memodelkan untuk angkutan umum. Hal tersebut bisa kita modelkan di dalam satu visum ini secara terintegrasi. Nah, di visum ini juga kita bisa mengelola data JIS untuk angkutan pribadi ataupun angkutan umum, sehingga data pengelolaan JIS tersebut bisa kita lakukan secara konsisten. Lalu pada aplikasi Visum ini kita dapat mengakomodir pembatasan kendaraan untuk mengoptimalkan penggunaan kendaraan, dan biasanya kita dari hal-hal ini kita bisa menganalisis biaya dan pendapatan. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini juga kita secara otomatis mendukung perencanaan untuk mengembangkan langkah-langkah kebijakan dan bisa menentukan dampak-dampak dari langkah-langkah yang kita buat tersebut. Di Visum ini memungkinkan kita untuk menggabungkan eh, hal-hal yang kompleks, tidak hanya satu sistem transportasi saja, namun bisa banyak dari sistem transportasi yang dapat kita modelkan di aplikasi ini. Nah, di visum ini secara tampilan grafis menurut kami mudah untuk diinterpretasikan, karena untuk prosesnya dan operasionalnya cukup, ya bisa dibilang mudah. Nah, aplikasi ini pada intinya itu memodelkan permintaan transportasi dan melakukan pembebanan ke jaringan jalan. Jadi aplikasi ini kita gunakan untuk memodelkan permintaan transportasi, demand-nya, dan melakukan pembebanan ke jaringan jalannya. Untuk itu, s- sebelum kita memulai memahami, kita harus tahu dulu dasar untuk permodelan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari dari mata kuliah sebelumnya dan mata kuliah lain selain ini, kita mengenal ada yang namanya prinsip four-step model. Yang kita ketahui sendiri, eh, four-step model itu terdiri dari 4 step, yaitu trip generation, yang kedua trip distribution, yang ketiga mode choice, dan yang keempat trip assignment. Nah, trip generation itu merupakan tahapan permodelan transportasi yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona, dan untuk memperkirakan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu zona. Jadi, model bangkitan pergerakan itu mencakup jumlah lalu lintas yang meninggalkan suatu lokasi, atau biasa kita sebut trip production atau bangkitan, dan
jumlah lalu lintas yang menuju atau tiba pada suatu lokasi, atau kita biasa sebut trip attraction atau tarikan. Untuk yang kedua yaitu trip distribution. Nah, step ini tuh merupakan model jumlah perjalanan yang terjadi dari antar zona A dan zona B. Jadi yang terjadi di setiap zona asal dan setiap zona tujuan. Nah, outputnya nanti kita dapat data untuk desire lines yang kita gunakan untuk menampilkan struktur dan volume relasi OD-nya, dan biasanya berdasarkan matriks agregat atau zona utamanya bisa kita dapatkan dari hasil trip distribution ini. Yang ketiga yaitu ada mode choice. Nah, di mode choice ini merupakan representasi perilaku orang atau kelompok dalam hal ini eh, untuk memilih jenis kendaraan. Jadi mode apa yang dipergunakan dalam melakukan perjalanan. Nah, untuk pemilihan mode ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang kita ketahui. Pada umumnya dipengaruhi oleh ukuran keluarga, pendapatan, kepemilikan kendaraan, jenis kelamin, usia, jarak, maksud dan tujuan perjalanannya, dan banyak hal-hal lainnya. Lalu yang keempat yaitu trip assignment. Nah, trip assignment ini merupakan pemilihan moda dan rute yang ditentukan berdasarkan moda transportasi. Sehingga kita tuh dapat volume lalu lintasnya untuk dibebankan pada ruas jalan. Jadi intinya di trip assignment ini kita membebankan volume yang ada sesuai dengan moda yang sesuai dengan moda, lalu kita bebankan pada jaringan jalan. Nah, untuk trip assignment sendiri itu memiliki beberapa teknik dalam analisisnya. Yang biasa kita ketahui, yang pertama itu adalah teknik all or nothing. Jadi all or nothing assignment. Nah, eh, teknik ini atau metode ini tuh merupakan model pemilihan rute yang banyak digunakan secara umum, yang mengasumsikan bahwa semua pengendara berusaha meminimumkan biaya perjalanan tergantung pada karakteristik jaringan jalan dan asumsi pengendaranya. Nah, di all or nothing assignment ini semua perjalanan dari zona asal dan zona tujuan itu akan mengikuti rute tercepat. Jadi, pengendara itu biasanya mengikuti rute tercepat. Nah, di dalam metode ini eh, faktor biaya dianggap itu tetap. Jadi, eh, dalam metode ini tidak dipengaruhi oleh faktor biaya. Atau biasanya faktor kemacetan, karena dari kemacetan mempengaruhi biaya. Lalu metode yang kedua yaitu ada metode stochastic traffic assignment. Nah, metode ini tuh atau teknik ini tuh merupakan teknik yang lebih realistis daripada dibandingkan dengan teknik-teknik lain, karena di teknik ini menyebarkan arus yang ada ke banyak ruas, tapi mm, tidak meninggalkan kecenderungan setiap pengendara dalam memilih rutenya. Jadi metode ini mengasumsikan pelaku perjalanan akan mengambil rute tercepat, tapi tidak rute tercepat ini tergantung pada pengendara, penilaian pengendaranya. Nah, untuk waktu tempuh setiap rutenya ini dianggap pelaku perjalanan sebagai
rute tercepat yang dihasilkan dengan seleksi secara acak. Di dalam metode ini hanya satu rute yang akan digunakan antar setiap pasangan zonanya gitu. Penjumlahan arus lalu lintas antar zona yang dipilih rutenya menghasilkan tingkat keacakan pembebanan tersebut nantinya. Lalu yang ketiga ada metode incremental assignment. Nah, di model ini itu merupakan proses di mana volume lalu lintas ditambahkan secara bertahap. Nah, jadi dalam setiap langkah jumlah tetap dari demand total dianalisis. Jadi berdasarkan hasil mode all or nothing-nya. Setelah itu waktu perjalanan rute dihitung ulang nanti berdasarkan volume rute. Namun biasanya metode ini gak bisa menghasilkan solusi untuk keseimbangannya. Jadi untuk metode ini tuh biasanya menyebabkan kesalahan atau kekeliruan dalam langkah-langkah untuk mengevaluasinya. Lalu teknik atau metode yang keempat yaitu ada yang namanya equilibrium assignment. Nah, eh, ini tuh merupakan peristiwa di mana ada suatu pergerakan dalam suatu jaringan yang mengaitkan fungsi pergerakan dengan waktu tempuh. Nah, disinilah terjadi prinsip keseimbangan. Lalu yang kelima ada yang namanya metode capacity restraint assignment. Nah, untuk metode ini tuh ada terbagi menjadi dua karakteristik, yaitu untuk model batasan kapasitasnya itu dihubungkan nonlinear dan digunakan rasio volume kapasitas atau visi rasio sebagai faktor umumnya. Secara umum hal ini didasari oleh model pengendalian kapasitas bahwa waktu tempuh pada rute apapun yang berkaitan dengan volume lalu lintas pada suatu rute tersebut. Nah, untuk memulai aplikasi Visum ini, kita membutuhkan beberapa data yang nantinya akan kita input ke dalam uh, Visum yang kita modelkan. Nah, data-data tersebut terdiri dari pertama yaitu data administrasi wilayahnya, yang kedua data jaringan jalan, yang ketiga itu ada OD matriksnya, dan yang keempat itu data-data okupansi LHR, mode speed, dan lain-lain. Nah, tidak lupa juga untuk data level of service-nya dan data kinerja lalu lintasnya. Untuk data ruas jalannya itu berdasarkan dari hasil survei CTMC. Maksud saya survei traffic counting yang dilakukan atau yang diteliti pada ruas jalan tertentu. Nah, untuk data persimpangan jalan itu berdasarkan dari hasil survei CTMC. Lalu data yang dibutuhkan selanjutnya yaitu data inventarisasi jalannya seperti lebar jalan, lebar pendekat, hambatan samping, tipe jalan, tipe lajur, bahu jalannya, dan data-data inventarisasi lainnya. Lalu data yang keempat yaitu data volume dan kapasitas jalan di simpang. Intinya adalah data kinerja lalu lintas seperti tundaan, visi rasio, kecepatan, dan lain-lain. Yang keenam yaitu data level of service dari jaringan yang kita teliti.
Nah, untuk setelah data-data itu sudah kita miliki, langkah awal, langkah dasar yang dapat kita lakukan untuk melakukan permodelan di Visum, yaitu yang pertama yaitu untuk penentuan dasar modelnya dulu. Yang kedua untuk wilayah, kita menentukan di mana wilayah permodelannya. Lalu untuk kerapatan model jaringan jalannya. Jadi kita memilih jaringan jalan apa yang akan kita modelkan, jenis jaringan apa yang kita modelkan. Lalu tidak lupa untuk pembagian zona lalu lintasnya. Nah, untuk pembagian zona ini tuh seperti yang sudah kita pelajari bahwasannya zona itu harus terdi eh, memiliki beberapa syarat, yaitu syarat zona itu yang pertama homogenitas, yang kedua dilalui jaringan jalan atau memotong jaringan jalan, mempunyai jaringan jalan maksudnya, dan yang ketiga yaitu dilalui oleh angkutan umum. Nah, barulah wilayah tersebut bisa kita jadikan zona. Lalu selanjutnya data Matrix perjalanan yang kita butuhkan untuk permodelan visum. Nah, untuk eh, teknisnya tahapan permodelan di aplikasi yang kita buat itu langkah pertama yaitu kita buka aplikasi visumnya terlebih dahulu. Nah, lalu kita pilih menu file, lalu kita pilih news untuk kita membuat file baru, permodelan baru untuk yang akan kita wilayah yang akan kita rencanakan. Lalu kita klik di globe di bagian peta untuk memilih wilayahnya. Lalu yang kedua, kita mengatur network settingsnya. Nah, untuk mengatur network settingsnya ini, kita pilih network, pilih network settings, lalu left hand traffic, lalu oke. Langkah yang ketiga yaitu membuat time interval setnya. Nah, di sini kita klik network, interval set, create, terus lalu kita isi kode dan name-nya, namanya, lalu kita buat multiple time intervalnya, lalu kita atur from time not to time dan time sessionnya, lalu kita time interval set 1, lalu kita setujui. Nah, tahapan selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu membuat notes. Nah, untuk membuat notes, kita bisa memilih network, notes, klik klik lalu buat sesuai jumlah yang akan kita modelkan. Tahapan yang kelima itu membuat link. Tahapan yang keenam itu membuat zona. Seperti syarat sebelumnya, zona itu harus homogenitas, harus zona itu harus homogenitas, harus dilalui oleh jaringan jalan, dan harus dilalui oleh AU atau angkutan umum. Tidak lupa untuk zona itu harus mengelilingi nodes yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi nodes-nodes tersebut berada di dalam zona. Nah, banyak kita pertanyakan bahwasannya untuk apa sih visum ini dibuat? Nah, visum ini dibuat eh, untuk meren- bisa kita bilang sangat penting karena untuk merencanakan sistem transportasi yang lebih efisien dan terintegrasi. Setelah kita mengetahui langkah-langkahnya, mungkin kita harus tahu bahwasannya PVT Visim ini, aplikasi Visim ini
merupakan sebuah software yang memiliki peran yang bisa dibilang cukup penting dalam mencapai kita, tujuan pembangunan yang lebih efisien dan terintegrasi dalam membuat sistem transportasi. Jadi di dalam visum ini merupakan penggabungan peta visual dan data strategis untuk merencanakan dan mengembangkan sistem transportasi yang bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat serta mendukung perkembangan ekonomi dan perkembangan sosial. Jadi untuk penerapan dari aplikasi Visum ini dalam perencanaan transportasi bisa kita lihat melalui beberapa beberapa hal. Yang pertama, misalnya eh, dalam pengembangan infrastruktur transportasi di kawasan, misalnya di kawasan perkotaan. Nah, misalnya dalam proyek perencanaan transportasi di suatu kota, PVT Visum ini kita gunakan untuk memetakan rute perjalanan di wilayah tersebut, di kawasan tersebut, baik itu rute perjalanan utamanya, lokasi stasiunnya, lokasi haltenya. Lalu kita bisa mengidentifikasi titik kemacetan yang ada di wilayah tersebut. Dan dari situ kita bisa mengetahui mana lokasi-lokasi atau area-area yang membutuhkan perbaikan. Nah, hal ini tentunya kan eh, membantu kita sebagai perencana untuk merancang jalur transportasi publik yang lebih efisien dan bisa mendukung peningkatan kualitas hidup di kawasan tertentu atau di kawasan kita. Nah, yang kedua itu aplikasi ini itu bisa kita terapkan dalam perencanaan jaringan transportasi yang terintegrasi. Dalam merencanakan sistem transportasi yang terintegrasi ini, misalnya antara bus, kereta, dan angkutan umum lainnya, di PPT Visum ini bisa kita memvisualisasikan alur perjalanan pengguna transportasi dan kebutuhan konektivitas antar modanya, antar moda bus, kereta, dan angkutan umum, atau seperti BRT misalnya. Jadi, dengan menggunakan aplikasi ini memungkinkan kita sebagai perencana memastikan bahwa sistem transportasi itu saling terhubung dengan baik sehingga memudahkan perjalanan bagi kita ataupun sebagai pengguna gitu. Lalu yang ketiga, penerapannya dalam evaluasi dampak lingkungan dan sosial. Nah, PVT Visum ini bisa kita gunakan untuk mengevaluasi dampak pembangunan infrastruktur transportasi, misalnya terhadap lingkungan sosial. Contohnya dengan memvisualisasikan jalur transportasi baru. Kita sebagai perencana bisa mengidentifikasi potensi dampak negatif seperti polusi misalnya atau dibutuhkan pemindahan penduduk dan lain-lain. Dengan mengetahui itu, kita sebagai perencana jadinya bisa merencanakan solusi atau mitigasi yang tepat untuk dampak-dampak negatif dari pembangunan infrastruktur tersebut. Lalu yang keempat, penerapannya itu bisa kita bilang melalui perencanaan transportasi berkelanjutan. Nah, dalam hal ini PPT Visum kita bisa gunakan untuk merencanakan rute transportasi yang meminimalkan emisi karbon dan mendukung penggunaan transportasi publik yang ramah lingkungan. Seperti misalnya kita dapat memodelkan eh, jalur sepeda, kendaraan listrik. Ah, itu bisa kita gabungkan dengan
bisa kita visualisasikan dengan menggabungkan data visual dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan tersebut. Jadi, eh, ada baiknya aplikasi Visum ini akan lebih efektif menurut kami apabila dikombinasikan dengan GIS atau Geographic Information System yang memungkinkan visualisasi datanya spasial dan membantu dalam pengambilan keputusan berbasis informasi yang lebih akurat tentunya dan lebih komprehensif. Baiklah, mungkin demikian yang bisa kami bahas mengenai aplikasi Visum ini. Untuk segala kekurangannya saya dan mewakili rekan-rekan saya dari kelas TD 34 lainnya, saya meminta maaf untuk segala kekurangannya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk keluangan waktunya yang sudah diberikan semata-mata untuk melihat video kami ini. Untuk itu, saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.